Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal bushra wa hadahum ila tahkimi wal ilmi wal amal bih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Musalla Al-Kautsar yang selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, ungkapan kalimat yang paling indah di hadapan Allah tidak lain tidak bukan adalah rasa syukur kita berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan pada kita. Siang hari ini di musalla yang penuh dengan kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan kepada kita, yang pada akhirnya dengan kesempatan-kesempatan itulah kita manfaatkan siang hari ini kita melaksanakan tugas kita dan kewajiban kita di hadapan Allah, itu salat zuhur berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, 1 bulan lebih sudah kita lewati bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 6 di bulan Dzulqa'dah, ketika selesai kita melaksanakan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, yang sehingga pada saat 1 Syawal Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada para malaikat-malaikatnya, dan Allah sambil berkata pada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, ketika di antara engkau tahu bahwa apabila manusia sebagai seorang pemimpin mereka punya anak buah, ketika seorang pemimpin memiliki yang namanya bawahan-bawahannya, pada saat bawahan-bawahannya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, maka sebagai atasan pasti akan memberikan servis yang terbaik dengan memberikan yang namanya upah yang begitu hebatnya. Kata Allah Azza wa Jalla, malaikat-malaikatku ketika manusia mampu memberikan seperti itu, maka wahai para malaikat-malaikatku saksikanlah, kata Allah, ketika mereka berduyun-duyun keluar rumah dalam rangka melaksanakan hari raya Idul Fitri waktu itu, 1 bulan lamanya mereka melaksanakan ibadah puasa yang niat puasanya adalah untukku. 1 bulan lamanya mereka melaksanakan ibadah yang niat ibadahnya adalah untukku. Wahai malaikat-malaikatku, kata Allah, saksikanlah bahwa mereka semuanya tanpa membawa dosa dan kesalahan di hadapanku. Yang sehingga pantas ketika hari itu kita kenal dengan yang namanya Idul Fitri. Id berasal dari kalimat ada ya'idu yang artinya kembali, al-fitrah artinya kesucian. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Maka dari itu hari ini izinkan saya ingin menyampaikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul ikhlas kepada kita. Bagaimana keridhaan Allah ini akan terus kita raih dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis, yang hadis ini statusnya adalah hadis yang sahih. Seorang ulama ahli hadis, Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Abdurrahman Jalaluddin Asyuti dalam kitab Jami'us Shaghir di juz yang pertama, di hadis yang ke 2908, dari sahabat baginda Rasulullah yang bernama Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Innallaha ta'ala yardha lakum thalatha wa yukrahu lakum thalatha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kamu manakala di antara engkau melakukan 3 perkara, dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci terhadap kamu manakala kau pun melakukan 3 perkara.
Disambung dalam hadis yang lainnya, atau di hadis yang ini apa kata baginda Rasulullah? Innallaha ta'ala fayarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, bagaimana di antara kita agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Keridhaan Allah akan senantiasa kita dapat, keridhaan Allah akan senantiasa kita raih. Yang pertama kata baginda Rasulullah, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah senantiasa kita komitmen, hendaklah di antara kita konsisten istiqamah dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita, jujur bahwa rajinnya kita melaksanakan ibadah ketika Ramadan. Tapi berapa banyak ketika Ramadan selesai juga ibadah-ibadah mereka. Maka dari itu kalau kita sampai termasuk kategori ini, berarti kita orang-orang yang tidak pernah mendapatkan ridho. Artinya apa? Ridhonya Allah akan senantiasa kita raih kalau di antara kita tetap konsisten dan istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara meraih ridhonya Allah? Tidak lain tidak bukan adalah terus kita melaksanakan perintah-perintahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain. Ketika di antara kita melaksanakan ibadah di hadapan Allah, sholat misalnya, puasa contohnya, atau hal-hal yang lain umpamanya, itu semuanya bukan untuk Allah, dalam artian kembali kepada kita semuanya. Bagaimana di antara kita mau mensyukur nikmat Allah sementara kita tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah? Ketika kita bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuknya, kita beramal dengan luar biasanya karena kita masih ada di dunia ini. Tapi ketika nanti manusia sudah meninggalkan dunia yang fana ini, sholat mereka tidak bisa, beramal mereka tidak bisa, melakukan aktivitas lainnya tidak bisa. Kenapa? Sudah beda alam. Nah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah di alam dunia ini, maka berbanyaklah kita ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ibadah yang Allah perintahkan pada kita? Manakala kita mampu, ketika kita lihat hari Senin kemarin bagaimana saudara-saudara kita yang alhamdulillah mendapatkan panggilan dari Allah untuk melaksanakan ibadah haji, mereka sudah mulai terbang menuju Madinatul Munawwarah, setelah itu menuju Makkahul Mukarramah. Hadirin jemaah berbahagia, terkadang kita berpikir seperti ini, bahwa kayaknya kalau bicara tentang panggilan haji hanya untuk orang-orang yang mampu dalam artian orang yang sanggup. Kalau kita mau jujur, dijelaskan dalam salah satu kitab Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz yang pertama Babul Hajj, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah pada waktu itu. Kata Allah, hai Ibrahim, labbaik ya Allah. Kau panggil manusia, kau seru manusia agar mereka melaksanakan yang namanya ibadah haji. Kalau bahasa dialognya mungkin mudah kita pahami. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, bagaimana cara saya memanggil hamba-hamba engkau yang sementara mereka jauh dari kota Mekah, sementara terbatasnya suara aku, terbatasnya panggilan aku. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, labbaik ya Allah, tugasmu hanya memanggil manusia, nanti aku yang menyampaikan panggilan-panggilan engkau. Hadirin jemaah berbahagia, dijelaskan dalam kitab, maka Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau berlari menuju yang namanya Jabal Qubais, gunung yang paling tinggi waktu itu di sekitar yang namanya kota Makkah. Untuk apa Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais? Di atas Jabal Qubais Nabi Ibrahim menyeru kepada manusia, memanggil manusia dengan 4 penjuru. Apa yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim? Kalimatnya indah. Kata Nabi Ibrahim, ayyuhan nas, inna Allah ta'ala bana baitan fahajju. Kalau di bahasa orang Madinah, ayuhan nas, hai el menungso. Inna Allah teman sugusi Allah iku bana bangun sapa Allah baitan ing omah fahajju, pokok-pokok podo haji yo sapa sira kabeh. Paham apa? Nabi Ibrahim panggil kepada kita dengan kalimat yang indah, ayyuhan nas. Yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim, ayyuhan nas, wahai para manusia. Coba perhatikan, Nabi Ibrahim tidak pernah panggil wahai orang-orang kaya, wahai para konglomerat, wahai duitnya yang banyak, wahai para pengusaha. Tidak.
yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim adalah ayyuhan nas, wahai para manusia. Ini berarti di antara kita, ketika sampai saat sekarang kita belum melaksanakan ibadah haji karena kita merasa, ya Allah, apa iya saya bisa melaksanakan ibadah haji sementara kebutuhan saya sehari-hari aja masih kurang. Berarti kita sudah seuzon di hadapan Allah, sudah negatif thinking di hadapan Allah. Ingat panggilan Nabi Ibrahim, yang dipanggil adalah ayyuhan nas, wahai para manusia. Panggilan Nabi Ibrahim Allah Azza wa Jalla kuatkan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin fin nas. Ya, serulah manusia. Allah menguatkan panggilan Nabi Ibrahim. Artinya bagaimana? Hadirin, manakala di antara kita yang sampai saat sekarang ya, belum ada niat untuk melaksanakan ibadah haji, bismillah. Ketika sudah izin dari Allah Azza wa Jalla, ketika itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelaksanaan ibadah haji, hal yang mustahil bagi manusia, tidak pernah akan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang makin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lihat dalam kondisi sekarang ini antrian haji yang begitu sangat luar biasa hebat. Di DKI Jakarta misalnya, ketika kita mendaftarkan tahun 2013, maka daftar reguler kita akan bisa melaksanakan ibadah haji manakala Allah panjangkan umurnya sampai 8-9 tahun yang akan datang. Lain daerah, lain lagi jangkauan hajinya. Cuman kadang-kadang sekarang mereka beranggapan bahwa karena hajinya haji yang panjang, haji yang lama, biar kita sambil menunggu haji kita umrah bagus. Cuman kalau yang mereka bilang, ketimbang haji nunggu lama, mendingan saya umrah. Bapak yang saya hormati, sampai kapanpun ketika kita sudah ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian kita ganti dengan ibadah umrah, maka haji tidak pernah akan terbayar dengan ibadah umrah. Artinya bagaimana? Ketika di antara kita sudah wajib melaksanakan ibadah haji, tiap tahun kita melaksanakan ibadah umrah sampai meninggal dunia, sementara kita belum pernah daftar haji, maka kita masuk dalam kategori yang baginda Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, man malaka zada wa rahilata lam yahuj falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Siapa di antara kita yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, duitnya udah cukup, kebutuhan hari-hari sudah terpenuhi, ya, kita mampu segalanya, namun kita belum pernah melaksanakan ibadah haji sampai akhir hayat kita. Apa kata baginda Rasulullah? Falyamut, ketika dia meninggal dunia, insya tinggal pilih Yahudiyan atau Nasraniyan, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, kembali apa yang saya sampaikan bahwa ibadah di hadapan Allah bukan melulu hanya kita melaksanakan ibadah sholat yang sering kita laksanakan. Salah satunya adalah ketika sekarang ini sudah lagi musim haji, maka mari kita niatkan diri kita, niatkan hati kita, niatkan jiwa kita untuk senantiasa beribadah di hadapan Allah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah haji. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali dari kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita cari ridhonya Allah. Mari kita raih yang namanya ridhonya Allah dengan cara pertama adalah anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, jangan sampai Allah diduakan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran di surat-surat yang lainnya Allah pun pernah berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka, telah diwajibkan kepada Tuhan kita yang namanya Allah untuk senantiasa menyembah perintahnya, untuk segala menyembah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka dari itu sungguh sangat beruntung di antara kita ketika Ramadan kita sudah rajin melaksanakan ibadah, ketika Ramadan sudah betul-betul kita giat melaksanakan perintah-perintah Allah, maka setelah Ramadan kita semakin giat, semakin rajin. Inilah salah satu tanda kata Rasulullah SAW yang dia akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara kita meraih ridhonya Allah? Kata baginda Rasulullah, wa anta tashimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah di antara kita senantiasa berpegang teguh dengan jalan Allah, wa la tafarraqu, jangan sampai kita berpecah belah. Hadirin, ulama-ulama mencoba menafsirkan kalimat hablillah. Di sana dijelaskan kata ulama yang dimaksud dengan
talinya Allah tidak lain tidak bukan adalah mari senantiasa kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kita ingat bagaimana ketika Ramadan kita mampu menghatamkan Al-Quran 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, 1 bulan ada yang 4 kali. Tapi mengapa di antara kita selesai Ramadan selesai juga bacaan Quran kita? Asy-Syaikh al-Alim al-Alama al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika di bulan suci Ramadan itu mampu menghatamkan 1 bulan itu 60 kali hatam Al-Quranul Karim. Terbayang oleh kita 60 kali hatam Al-Quran selama Ramadan 1 bulan. Coba bayangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau sudah masuk Ramadan minimal beliau menghatamkan Al-Quran 20-40 kali. Tinggal kita berapa kali kita mampu menghatamkan Al-Quranul Karim. Mohon maaf, bahkan banyak di antara kita yang sedikit pun tidak pernah menyentuh yang namanya Al-Quranul Karim. Hadirin, Rasulullah ingatkan kepada kita bagaimana kita raih yang namanya ridhonya Allah dengan cara apa? Senantiasa kita berpegang teguh dengan jalannya Allah, di antaranya dengan Al-Quran. Kita tahu dalam sejarah bahwa setiap nabi diberikan oleh Allah yang namanya mukjizat. Setiap nabi diberikan oleh Allah yang namanya anugerah. Yang anugerah ini berbeda-beda. Contoh yang paling mudah, Nabi Allah Musa misalnya. Nabi Allah Musa diberikan mukjizat oleh Allah yang namanya tongkat. Yang tongkat ini dalam sejarah dijelaskan di Al-Quran. Bagaimana tongkat ini bisa berubah menjadi ular yang besar, yang sehingga mampu memakan ular-ularnya tukang sihir Firaun. Bahkan dengan tongkat itu Nabi Musa mampu membelah lautan yang namanya Laut Merah, berubah menjadi jalanan. Bagaimana ketika Nabi Musa dan para sahabatnya dikejar-kejar oleh Firaun laknatullah dan para tentaranya. Konon tongkat Nabi Musa sampai saat sekarang masih tersimpan rapi di salah satu museum yang ada di luar negeri. Hadirin, tetapi yang harus kita ingat bahwa sehebat apapun tongkat Nabi Musa yang dulu pernah dipegang Nabi Musa, walaupun itu masih asli sekarang, tapi manakala itu dipegang oleh orang selain Nabi Musa, maka itu tongkat yang mungkin akan berfungsi. Andai kata tongkat itu masih berfungsi sebagai Nabi Musa, mohon maaf, ketika kemarin bagaimana para arsitek membangun yang namanya jalanan Suramadu antara Surabaya dengan Madura, wah repot-repot. Dia pinjam aja tongkat Nabi Musa, dikotokkan di pinggir Surabaya, langsung nyambung jalanan ke Madura. Bagaimana pemerintah Indonesia mencoba berusaha untuk menyambung yang namanya pelabuhan yang ada di Merak menuju yang namanya Bakoni. Nggak usah repot-repot, capek pembangunan yang ada, pinjam tongkat Nabi Musa, diketokkan, berubah menjadi jalanan. Tapi itu tidak terjadi selain pada masa Nabi Allah Musa, dan tongkat itu hanya untuk umat, yaitu kepada hanya untuk Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Apa yang saya sampaikan ini, hadirin, mukjizat yang terbesar yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah yang namanya Al-Quran. Al-Quran yang dipegang oleh baginda Rasul dan para sahabat-sahabatnya adalah Al-Quran yang sama yang sekarang ini kita miliki. Al-Quran yang pernah Allah turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW ketika memiliki keistimewaan, sampai kapanpun Al-Quran itu tetap terjamin keistimewaannya dan tidak sedikit pun akan terjamin, tidak sedikit pun akan hilang dari keasliannya, tidak sedikit pun akan hilang dari kemurniannya. Karena demi Allah, yang menjaga bukan lagi manusia, yang menjaga bukan lagi yang namanya malaikat, tapi yang menjaga adalah yang menurunkan itu kitab, yaitu Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah dan firman. Hadirin, berapa banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Quranul Karim? Di antara kita berapa banyak yang selalu meninggalkan Al-Quran? Mungkin banyak di antara kita yang kemana-mana bawa Al-Quran, tapi Al-Quran hanya sebatas dibawa, tapi tidak pernah dibaca. Berapa banyak di antara kita yang membaca Al-Quran, tapi tidak pernah mengkaji daripada apa yang kita baca. Maka dari itu, hari ini kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Manakala di antara kita pengen raih yang namanya ridhonya Allah, yang kedua kata baginda Rasulullah SAW, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a, hendaklah di antara kita senantiasa berpegang teguh dengan talinya Allah. Tali yang dimaksud kata ulama-ulama adalah tidak lain tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Wala tafarraqu, jangan sampai kita berpecah belah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan oleh para muballigh kita bahwa Al-Quran dalam kehidupan kita ini teramat luar biasa hebatnya. Bahkan dalam salah satu hadis kata baginda Rasulullah SAW,
afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah yang paling utama di antara umat-umatku, kata baginda Rasulullah, selain mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, adalah yang namanya bacaan Al-Quranul Karim. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun itu Al-Quran sangat luar biasa. Dalam situasi dan kondisi bagaimanapun ketika Al-Quran itu kita baca sangat luar biasa indahnya. Maka pantaslah ketika pendiri Islamic Center Indonesia yang namanya Al-Habib Ali Al-Habsyi yang ada dekat dengan kita di daerah Kuitang, suatu hari pernah beliau berpesan para jamaahnya. Apa kata beliau? Hadirin, manakala di antara kita pengen diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat, maka jangan jauh dari dua hal, kata beliau. Yang pertama, jangan jauh dari yang namanya Al-Quran. Yang kedua, kata beliau, jangan jauh dari yang namanya sajadah. Sajadah ini maksud bukan berarti kemana-mana kita bawa sajadah. Ya, sajadah yang dimaksud bukan berarti kemana-mana kita harus letakkan sejadah. Ini maksud dengan jangan jauh dari sejadah, artinya jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat yang 5 waktu. Hadirin, kan di antara kita sudah mau, di antara kita sudah mengerti dan memahami betapa luar biasanya yang namanya Al-Quranul Karim. Saya yakin di antara kita tidak pernah ingin berjauhan daripada yang namanya Al-Quranul Karim. Maka dari itu, hari ini belum terlambat manakala kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, aku dalam kondisi yang galau. Ya Rasul, aku dalam kondisi yang punya masalah. Ya Rasul, aku dalam kondisi yang banyak problem. Solusi apa yang kau berikan kepada kami? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Iqra'u Al-Quran. Bacalah yang namanya Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat ketika matur di hadapan baginda Rasulullah, ketika lapar di hadapan baginda Rasulullah, beliau banyak punya masalah dalam kehidupan. Kata Rasulullah SAW, Iqra'u Al-Quran. Bacalah yang namanya Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, apapun dalam kehidupanmu akan terselesaikan. Terlebih manakala kita membacanya sambil meresapi daripada makna-makna yang terkandung. Maka inilah yang baginda Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Ketika di antara kita pengen meraih ridhonya Allah, manakala di antara kita pengen mencapai ridhonya Allah, maka yang kedua kata Rasulullah SAW kepada kita semuanya, hendaklah kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah sholat zuhur yang berbahagia. Yang ketiga kata Rasulullah, apa yang menyebabkan kita akan mendapatkan ridhonya Allah? Wa thalith, yang nomor 3, wa antunashihu man wala amrullah. Hendaklah di antara kita saling menasihati, saling menasihat tentang perintah-perintah Allah. Ketika perusahaan yang kita cintai, Pertamina, dari mulai musola yang awal sampai di tempat ini, bahkan kajian-kajian yang lainnya, ini tidak lain tidak bukan adalah perusahaan pengen kita ingin mencari dan meraih ridhonya Allah. Dengan cara apa? Wa antunashihu, kita akan mendapatkan nasihat-nasihat. Hadirin, bicara tentang nasihat, bahwa dalam kehidupan kita memang perlu dan butuh yang namanya nasihat-nasihat. Bahkan ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla selalu mengingatkan kepada kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah atas nama waktu, ketika di antara solusi yang terbaik manusia dalam kondisi yang rugi, apa kata Allah? Wal 'ashr. Wawunya adalah waw qasam, wawunya adalah bermakna, wawunya bermakna sumpah. Dalam pondok pesantren dijelaskan bahwa huruful qasam salah satu asya. Huruf qasam, huruf sumpah itu ada 3, ada waw, ada ba, ada ta. Kalau orang sudah mengucap wallahi, tallahi, billahi, ada 3 huruf yang terbawa, maka manakala dia melanggar daripada sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Allah Azza wa Jalla sampai bersumpah dengan kalimat wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia tanpa kecuali. Kata anak-anak pondok pesantren, alif lam yang menempel pada lafaz insan bermakna listighraqil jinsi, menghabiskan seluruh manusia tanpa kecuali. Pejabat rugi, kiai rugi, orang kaya rugi, apalagi orang miskin. Ya, yang punya pangkat rugi, yang tidak punya pangkat apalagi. Yang ganteng rugi, yang jelek apalagi, semuanya kata Allah manusia tanpa kecuali dalam kondisi yang rugi. Tapi Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa. Ketika Allah sudah menyampaikan manusia semua dalam kondisi yang rugi, tetapi kata Allah, illal ladzina amanu, ternyata di antara mereka ada yang tidak rugi. Siapa di antara mereka yang tidak rugi? Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla,
illal ladzina amanu, mereka yang beriman di hadapan Allah. Mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah, sholatnya selalu dilaksanakan, puasanya selalu dikerjakan, tetapi hanya tidak sebatas itu. Ketika dia telah melaksanakan perintah Allah, wa amilus sholihat, dia pun merealisasikan daripada apa yang dilaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia melaksanakan sholat dengan khusyuknya, terlepas ada orang yang lihat ataupun tidak, terlepas ada orang yang tahu ataupun tidak, yang namanya sholat zuhur 4 rakaat tetap dilaksanakan 4 rakaat walaupun ada yang memperhatikan ataupun tidak. Artinya bagaimana? Betapa indahnya manakala di antara pemimpin kita yang memiliki jiwa sholat yang sangat indah. Artinya bagaimana? Terlepas ada atasan ataupun tidak, terlepas ada yang ngontrol ataupun tidak, kalau memang itu bukan haknya, jangan sekali-kali dikurangi. Kenapa? Karena semuanya dimonitori oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin, mereka yang melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna, pun pula mereka harus melaksanakan wa amilus sholihat. Ternyata kata Allah Azza wa Jalla, tidak hanya cukup sampai di situ. Mereka yang tidak pernah rugi di hadapan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla adalah wa tawashaw bil haqq. Ketika mereka saling menasihati tentang perkara-perkara yang hak, wa tawashaw bis sabr, mereka pun saling menasihati tentang bagaimana kesabaran yang ada. Ketika berbicara tentang sesuatu hak, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, berapa banyak di antara kita yang sering baginda Rasulullah SAW sampaikan para sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku, kata baginda Rasulullah, ketika umatku nanti di akhir zaman dalam kondisi yang susah, umatku sudah terbiasa dalam kondisi yang susah, aku sih tidak mengapa, tapi yang aku pikirkan dan yang aku khawatirkan, kata baginda Rasulullah, ketika nanti di akhir zaman umatku akan bergelimang dengan harta. Kenapa? Dengan bergelimang dengan harta, maka dia akan lupa siapa yang memberikan harta. Berapa banyak di antara kita ketika dalam kondisi yang susah selalu ingat di hadapan Allah, tapi ketika ekonomi sudah mulai berubah, jabatan sudah mulai naik, ekonomi sudah meningkat, mereka lupa lagi siapa yang memberikan itu semuanya. Makanya dengan nasihat-nasihat inilah maka kita akan mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nasihat-nasihat kita kumpul pada sholat zuhur berjamaah, kemudian kita mengikuti pengajian-pengajian yang lainnya. Ini akan memberikan satu kesadaran kepada kita bahwa hidup di dunia ini pasti penuh dengan ujian dan tantangan. Hidup di dunia ini penuh dengan lika-liku yang ada. Maka dari itu kata Rasulullah SAW, mereka yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka senantiasa wa antunasihu, saling nasihat, menasihati di antara satu dengan lainnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ketika bicara tentang nasihat, terkadang di antara kita baginda Rasulullah sering memerintahkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menyampaikan dalam makalahnya, bicara tentang nasihat, kata Sayyidina Ali, unsur maqal wala tanzur manqal. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau kamu pengen melihat sesuatu, kamu jangan ambil dari siapa yang berbicara, tapi kamu ambil hikmah dari pembicara-pembicara seperti itu. Artinya bagaimana? Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencoba memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam kehidupan kita ini tidak semuanya orang yang berpendidikan tinggi mampu memberikan nasihat yang sangat luar biasa, tetapi terkadang ada dari orang-orang yang biasa memberikan nasihat-nasihat yang sangat indah. Tahukah kita ketika di Al-Quranul Karim dijelaskan yang namanya Luqmanul Hakim, beliau bukan seorang nabi, beliau bukan seorang rasul. Dalam sejarah dijelaskan Luqman yang namanya diabadikan dalam surat Luqman adalah orang biasa yang karena tutur kata yang baik, ibadahnya yang rajin, Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam tutur kata yang sangat indah. Allah abadikan namanya, dimasukkan dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya apa? Memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang namanya nasihat bukan hanya datangnya dari orang-orang yang mulia, tapi bisa jadi nasihat itu datangnya dari orang-orang yang mungkin menurut kita adalah orang-orang yang hina. Hadirin, terkadang di antara kita memandang sebelah mata, kita punya tetangga yang tidak memiliki harta yang berlimpah, kekayaannya sangat luar biasa, tidak ada, kemudian menegur kepada kita, Pak, Bapak sudah semuanya ada, harta cukup, rumah ada, jabatan ada, mohon maaf Pak, kayaknya Bapak udah tua tapi belum melaksanakan ibadah haji. Kadang-kadang sering kita ditegur seperti itu. Apa kata kita kepada mereka? Allah, ya, urusan haji adalah urusan saya, hartanya harta saya, ada apa buat engkau? Udah urusan aja, urusan kehidupanmu. Miskin ikut campur orang kaya. Berapa banyak kejadian dalam kehidupan kita seperti itu. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, pantaslah ketika Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, kalau kita
kita pengen meraih ridhonya Allah, ingat, wa antu nasihu, yuk kita saling menasihati satu di antara yang lainnya. Ya, berada sholat zuhur kita kumpul setiap hari di tempat ini ada merupakan satu tempat, satu sarana, satu media yang sangat luar biasa. Kita senantiasa saling ternasihati. Kalau kita sudah seperti ini, harapan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala akan kita raih dan akan kita senantiasa pegang. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ungkapan yang sangat singkat ini memberikan satu dorongan kepada kita sekali lagi bahwa bagaimana cara kita meraih ridhonya Allah. Yang pertama kata Rasulullah SAW, hendaklah di antara kita terus melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, hendaklah di antara kita senantiasa terus untuk bersatu di jalannya Allah. Artinya apa? Kembali kepada Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, di antara kita hendaklah senantiasa harus menasihati di antara saudara lainnya. Di akhir kajian pada kesempatan siang hari ini, suatu hari Sayyidina Ali pernah menyampaikan kepada para sahabatnya yang dinukil oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali suatu hari berkata kepada para santrinya, wahai para santriku, kata Al-Imam Al-Ghazali, kira-kira di dunia ini perbuatan apa yang paling gampang dilakukan oleh manusia? Si santri menjawab, wahai para guru, yang paling mudah adalah memindahkan pasir. Santri yang kedua berkata, yang paling mudah adalah memindahkan batu. Yang ketiga menjawab, yang paling mudah adalah membawa dan memindahkan kapas. Kata Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali berkata, wahai murid-muridku, jawaban yang kau sampaikan semuanya adalah benar, semuanya adalah betul, tidak pernah ada yang salah. Tapi tahukah kau, pekerjaan, perbuatan yang paling mudah yang dilakukan manusia, mohon maaf, ketika mereka meninggalkan sholat. Ketika mereka meninggalkan sholat, sedikit pun tanpa ada beban. Ketika mereka meninggalkan sholat, sedikit pun tanpa ada perasaan penyesalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan oleh Al-Alim Al-Alam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari, waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam ini adalah diibaratkan 1 jam kita memiliki 1 kotak lemari. Manakala 1 kotak lemari ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif, maka lemari itu akan penuh dengan pahala, penuh dengan cahaya. Ketika nanti kita sudah meninggal dunia, maka kotak itu nanti akan dikumpulkan di hadapan kita. Hari ini, setiap hari Senin sampai Kamis kita berkumpul di Mushola Al-Kautsar. Sebelum sholat zuhur kita sudah ada di tempat ini. Sampai selesai kita berkumpul di tempat ini. Hampir kurang lebih 1 jam kita berkumpul di tempat ini. Insya Allah, setiap hari Senin sampai Kamis ketika kita rajin di tempat ini, maka lemari kita dari jam 12 sampai jam 1 penuh dengan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Alangkah indah dan bahagianya nanti ketika kita sudah di hadapan Allah. Tapi alangkah sedihnya nanti ketika kita di hadapan Allah, waktu yang Allah berikan kepada kita hanya digunakan untuk bersenang-senang. Mana bukti dan contohnya? Mohon maaf, saudara-saudara saya penggemar sepak bola. Ramadan kemarin kita sih bangga bahwa Indonesia kedatangan tamu tim kesebelasan dari luar negeri sampai 3 kali. Cuman masalahnya waktunya mengapa di bulan Ramadan? Ustaz kan mainnya habis sholat tarawih, yang punya tiket nggak mungkin berangkatnya habis sholat tarawih. Berangkatnya pasti habis sholat zuhur. Pertanyaannya sholat asalnya di mana, maghribnya kapan, isyanya di mana, tarawih nggak kepikiran. Ya, nggak tanggung-tanggung sampai 3 kali, alhamdulillah 3-tiganya kalah. Coba bayangkan coba ada apa ini semuanya, ada apa? Indonesia ini kan umat Islam terbesar di dunia. Ya. Kan kesebelasan bisa tanding di selain Ramadan kan bisa. Orang kita nggak ada bola aja malas banget ibadah. Tambah bola tambah malas kita. Ya Allah. Ketika di antara mohon maaf di antara kita kemarin yang menyaksikan tayangan televisi yang karena kita bela-bela untuk menonton seperti itu, waktu kita nanti di hadapan Allah kosong, lemari kita tidak pernah ada gunanya, lemari kita akan sia-sia. Maka dari itu hadirin, mari kita isi lemari kita. Hitungan-hitungan waktu yang Allah telah berikan pada kita dengan mengumpulkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Kalau ini kita sudah lakukan, insya Allah ketika nanti kita sudah dikumpulkan di hadapan Allah, maka lemari-lemari kita yang hitungan jam-jam itu maka akan penuh dengan ibadah. Kalau sudah penuh dengan ibadah, maka senyumlah kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah senyum, maka ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan menerima apa yang kita laksanakan. Hadirin jamaah yang muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan 3 hal
dalam rangka cara meraih ridhonya Allah ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, yang sehingga Allah senantiasa ridho terus kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, di dunia orang membenci kepada kita, Allah pasti senang sama kita. Di kantor orang tidak suka sama kita, tapi Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kita, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya di mushola Al-Kautsar Allah kumpulkan kita, yang terpenting kelak Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah berbahagia, itulah yang bisa sampaikan. Mari sebelum kita meninggalkan tempat yang sangat mulia ini, kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Allah seraya kita berdoa. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. Dengan barokah surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah jadikan anak-anak kita anak yang baik, keluarga kita yang baik, terutama adalah perusahaan yang kita cintai ini, perusahaan Pertamina akan senantiasa terus diberi keberkahan dan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله نعمه وكافي مزيدا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita berjumpa pada kajian-kajian zuhur yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.